Halo, perkenalkan nama saya Clara Gracia Violina Berlimbong dengan NPM 2245170 dari kelas 4DC. Di sini saya akan melakukan konfigurasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco untuk UAS mata kuliah praktek jaringan komputer. Dan ini adalah soalnya, di mana nomor 1 kita disuruh untuk melakukan routing statik pada rangkaian di atas dan testing kepada setiap PC ke server. Baik, kita langsung masuk saja ke Cisco-nya, dan ini adalah rangkaian yang sudah saya buat, terdiri dari 3 router, 3 switch, 6 PC, dan 1 server, di mana memiliki IP address-nya masing-masing dan saling terhubung antara PC, switch, router, dan ke server. Baik, saya akan melakukan suatu contoh untuk mengisikan IP address pada PC. Kita klik aja, misalnya pada PC 0, kita klik dan kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Dan di sini kita bisa mengisikan IP address-nya, yaitu 192.168.1.65. Kita tinggal enter aja, nanti subnet mask-nya akan otomatis terisi. Dan jangan lupa untuk mengisikan default gateway-nya untuk menghubungkan dari PC ke switch dan dari switch ke router, dan dari router nanti akan dihubungkan ke server. Nah, dari switch ini dihubungkan ke router 4 menggunakan fast ethernet 1/0, di mana alamatnya adalah 192.168.1.126 dan merupakan default gateway dari PC 0 tadi. Begitu juga untuk PC 0, PC 1 dan juga PC 2. Nah, untuk menghubungkan router 4 ke router 5 dan router 3 itu menggunakan dari router 4 ke router 5 menggunakan fast Ethernet 0/1 pada router 4 dan fast Ethernet 0/1 pada router 5, yang dimana untuk alamat IP pada router 4 adalah 30.30.30.1 dan pada router 5 30.30.30.2. Dan router 5 ke router 3 itu menggunakan fast Ethernet 0/0 pada router 5 dengan IP 20.20.20.2 dan fast Ethernet 0/1 pada router 3 dengan alamat 20.20.20.1, dan dari router 3 ke router 4 menggunakan fast Ethernet 0/0 pada router 3 dengan IP-nya 10.10.10.1 dan fast Ethernet 0/0 pada router 4 dengan IP 10.10.10.2. Saya akan memberikan contoh untuk memasukkan fast Ethernet-nya. Nah, di sini fast Ethernet 0/0 itu adalah 10.10.10.1 dan kita bisa enter, langsung subnet mask-nya akan hidup. Dan jangan lupa untuk meng-on-kan-nya agar router bisa saling terhubung yang satu dengan yang lain. Dan untuk menghubungkan router 3 ke switch 1 sama dengan router ini, router 4 ke switch 0 dan menggunakan fast Ethernet 1/0 dengan IP address 192.168.1.62 dan dari router 5 menghubungkan ke switch pada server menggunakan fast Ethernet 1/0 dengan IP 192.168.1.253 dan ini merupakan default gateway pada server dan IP servernya adalah 192.168.1.254 dan ini adalah default gateway untuk PC 3, 4, dan 5. Baik, langsung saja kita melakukan tes pin dari setiap PC ke server. Kita klik aja di PC 0, kita masuk ke desktop dan pilih command prompt. Di sini kita bisa masukkan atau ketikkan ping. Ini merupakan IP dari server dan jika berhasil akan muncul reply from 192.168.1.254. Oke, tes ping pada PC 0 berhasil. Kita masuk ke PC yang kedua. Maaf, maksud saya PC pertama, karena tadi kan PC 0, ini PC yang pertama.
Kita masuk ke command prompt sama seperti PC 0 tadi. Kita ketikkan ping 192.168.1.254 untuk nge-ping ke servernya. Oke, PC 1 juga sudah berhasil nge-ping ke server. Kita masuk ke PC yang kedua, command prompt. Oke, PC 2 juga sudah berhasil. Selanjutnya ke PC yang ketiga, desktop, dan kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan ping dengan alamat server yang sama seperti PC 0, 1, 2. Oke, PC 3 sudah berhasil. Lanjutkan ke PC 4, command prompt. Oke, PC 4 juga sudah berhasil nge-ping ke server. Yang terakhir adalah PC 5. Oke, PC 5 juga sudah berhasil untuk nge-ping ke server. Di tutorial nomor 1 telah selesai kita jalankan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu lakukan routing dinamis pada rangkaian tersebut juga dan lakukan testing di setiap server. Baik, kita masuk ke rangkaiannya. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi untuk routing dinamisnya pada setiap routernya, dan untuk melihat konfigurasi berhasil atau tidak, kita masuk ke router dan kita masuk ke menu CLL-nya dan kita klik enter, maka akan muncul router gini, dan kita klik atau ketik enable. Selanjutnya, untuk melihat bahwa IP yang routing yang sedang berjalan adalah dinamis, kita bisa lihat di show IP route. Nah, di sini sudah ada untuk gateway R-nya, dan di sini sudah dibilang R itu adalah dinamisnya. R itu adalah simbol untuk routing dinamisnya. Lakukan semua pengecekan di semua router. Saya sudah melakukannya seperti di router 5 ini, dan juga di router 4. Oke, selanjutnya kita bisa langsung testing dari PC ke server. Kita mulai dari PC 0, sama seperti yang dinamis tadi, kita masuk ke command prompt. Kita juga ketikkan ping untuk alamat servernya, yaitu 192.168.1.254. Oke, PC 0 berhasil ping ke server dengan routing dinamis. Selanjutnya ke PC yang kedua atau PC yang pertama. Oke, PC yang pertama sudah berhasil. Kita ke PC yang kedua, masuk ke desktop, command prompt, dan ketikkan ping alamat servernya.
Oke, PC kedua sudah berhasil. Kita lanjut ke PC yang ketiga. Oke, PC yang ketiga sudah berhasil. Kita lanjut ke PC yang keempat. Oke, PC keempat juga sudah berhasil. Kita lanjut ke PC yang terakhir. Komentar. Topping ke server. Oke, PC yang terakhir juga berhasil melakukan routing dinamis dari PC ke server. Oke, routing dinamis berhasil dijalankan. Oke, kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu setelah semua PC terhubung ke server, lakukan hal berikut. Lakukan simulasi simple PDU dari setiap PC ke server. Kita masuk ke dalam rangkaian jaringannya. Di sini ada amplop tertutup, bisa kita klik. Pertama kita masukkan ke PC 0 dan kita sambungkan ke server. Begitu juga dengan PC yang lainnya. Dari PC ke server. Ini digunakan untuk simulasi PDU-nya. Sama seperti ngeping, tapi ini simulasinya seperti mengirim aja. Mengirim amplopnya dari PC ke servernya. Oke, untuk PC yang terakhir. Selanjutnya, setelah semua amplop dipasang di PC, kita masuk ke simulation-nya. Sini bisa kita play. Kita bisa melihat simulasi PDU-nya. Nanti akan berjalan dari PC ke switch, dari switch ke router, dan dari router ke router 5, dan dari router 5 ke switch, dari switch ke PC, dan dari PC ke switch ke router 5, dan dari router 5 mengirim ke router 3 dan router 4, dan masing-masing mengirim ke switch dan juga ke PC-nya bagian masing-masing. Oke, semua sudah sukses. Artinya semua PC sudah terhubung ke server menggunakan router dan switch. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, bagian yang kedua, yaitu daftarkan DNS di setiap PC, dan setiap PC harus dapat membuka file HTML yang ada pada server. Kita masuk ke dalam rangkaiannya.
Di sini kita masuk ke bagian servernya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke bagian service. Masuk ke bagian DNS, pertama kita on-kan dulu DNS service-nya. Selanjutnya kita isi nama untuk DNS-nya dan alamat address atau address untuk DNS-nya. Sini saya sudah tambahkan dengan nama www.clara.com dengan detail address-nya 192.168.1.254 yang merupakan alamat si servernya. Selanjutnya kita masuk ke menu HTTP. Di menu HTTP ini kita on-kan HTTP-nya, kemudian kita masuk ke bagian index.html di bagian edit. Bisa kita klik di edit-nya. Nah, di sini kita bisa edit untuk isi dari DNS yang sudah kita buat tadi atau isi browser yang sudah kita buat tadi. Di sini saya mengisinya dengan isi selamat datang di web server Clara Pratikum Jaringan Komputer. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian PC-nya untuk memasukkan alamat address si DNS yang di server tadi ke PC agar saat menjalankan di browser di web browser setiap PC bisa terpanggil web yang sudah kita isi di index.html di server tadi. Saya kasih satu contoh saja pada PC yang 0. Kita klik PC 0, kita masuk ke IP configuration. Nah, di sini di bagian DNS servernya kita isikan alamat si server tadi yaitu 192.168.1.254. Selanjutnya, untuk menjalankan atau memanggil indeks HTML-nya tadi, kita bisa masuk ke desktop, ke bagian web browser. Ini web browser. Nah, setelah kita masuk ke halaman desktop, ke web browser, akan muncul tampilan seperti ini, dan kita ketikkan di kolom samping URL itu alamat atau nama DNS yang udah kita isi tadi di server. Itu adalah www.clara.com. Tinggal kita klik go-nya. Nah, muncul halaman web yang sudah kita isi tadi di index.html-nya pada bagian server, yaitu selamat datang di web server Clara Pratikum Jaringan Komputer. Itu juga di PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5. Ini tampilan PC 1-nya, sama seperti PC 0-nya, PC 2-nya, PC 3-nya, PC 4, dan PC 5. Artinya semua PC bisa memanggil halaman server
Artinya semua PC bisa memanggil halaman server yang berisi di HTTP di bagian index HTML yang berisikan data "Selamat datang di web server Clara". Baik, sekian penjelasan saya mengenai konfigurasi jaringan menggunakan Cisco. Saya kira terima kasih.